Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehana Sabita. Saya dari Prodi Manajemen kelas B1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Ekonomi Syariah. Dan yang akan saya bahas di sini mengenai teori dan analisa produk. Belakang. Satu dari rukun ekonomi di samping konsumsi, distribusi, redistribusi, infak, dan sedekah, karena produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Pada saat kebutuhan manusia masih sedikit dan sederhana, kegiatan produksi dan konsumsi dapat dilakukan dengan manusia secara sendiri. Artinya, seseorang memproduksi barang atau jasa, kemudian dia mengkonsumsinya. Konsep produksi yang dianggap sebagai kerja produktif dalam Islam adalah proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Maka dalam hal ini prinsip fundamental yang harus diperhatikan dalam produksi adalah prinsip tercapainya kesejahteraan ekonomi. Selanjutnya, Manan menyatakan, dalam sistem produksi Islam, konsep kesejahteraan ekonomi digunakan dengan cara yang lebih luas. Konsep kesejahteraan Islam terdiri dari bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi dari hanya barang-barang yang berfaedah melalui pemanfaatan sumber-sumber daya secara maksimum baik manusia maupun benda. Demikian juga melalui ikut sertanya jumlah maksimum orang dalam proses produksi. Definisi produksi. Dalam mendefinisikan produksi secara esoteris, produksi dalam bahasa Arab disebut al-intaj, yang memiliki makna ijadusil atin, mewujudkan atau mengadakan produk, atau khidmatu muayyanatin bi istiqodim muzayyazin min anasiril intaji domina itaru zamanin muhaddadin, yaitu pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas. Lebih jauh dikatakan bahwa dalam melakukan proses produksi yang dijadikan ukuran utamanya adalah nilai manfaat atau utility yang diambil dari hasil produksi tersebut. Produksi dalam perdagangannya harus mengacu pada value of utility dan masih dalam bingkai nilai halal, serta tidak membahayakan bagi diri sendiri atau orang lain dan kelompok tertentu. Jadi produsen dalam perspektif ekonomi Islam bukanlah seorang pemburu laba maksimal, melainkan pemburu maslahah. Ekspresi maslahah dalam kegiatan produksi adalah keuntungan dan berkah, sehingga produsen akan menentukan kombinasi antara berkah dan keuntungan yang memberikan maslahah maksimal. Oleh karena itu, tujuan produsen bukan hanya laba, maka pertimbangan produsen juga bukan semata pada hal yang bersifat sumber daya yang memiliki hubungan teknis dengan output, namun juga pertimbangan kandungan berkah atau non-teknis yang ada pada sumber daya maupun output produksi dalam Islam. Karena produksi adalah kegiatan menciptakan suatu barang dan jasa, sedangkan konsumsi adalah kegiatan pemanfaatan hasil produksi. Dengan demikian, aktivitas produksi dan konsumsi merupakan kegiatan yang sangat berkaitan yang tidak dapat dipisahkan karena satu sama lainnya saling berhubungan dalam sebuah proses kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, aktivitas produksi harus balance dengan kegiatan konsumsi. Apabila keduanya tidak balance, maka akan terjadi ketimpangan dalam kegiatan yang berekonomi. Hal ini dapat dideskripsikan apabila barang atau jasa yang diproduksi itu lebih banyak dari permintaan konsumsi, maka akan terjadi ketimpangan ekonomi, yaitu berupa penumpukan output produksi, sehingga terjadi kemubaziran hasil dalam produksi.
Secara lebih spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan sehingga mendapatkan keberuntungan atau falah di dunia dan di akhirat, yang tujuan ini dapat diakulturasikan dalam bentuk yaitu pemenuhan sarana kebutuhan manusia yang seimbang. Ya, kedua, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Lalu yang ketiga ada menyiapkan persediaan barang dan jasa. Yang keempat, mensejahterakan tingkat kehidupan. Yang kelima, sebagai sarana kegiatan sosial dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Produksi merupakan mata rantai konsumsi, yaitu menyediakan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan konsumen. Produsen sebagaimana konsumen bertujuan untuk memperoleh maslahah maksimum melalui aktivitasnya. Berikut untuk mata rantai-rantai kegiatan konsumsi dan produksi. Yang pertama ada falah. Falah adalah kemuliaan dan kemenangan dunia dan akhirat. Yang kedua ada berkah, adalah bertambahnya kebaikan. Yang ketiga ada maslahah, adalah memiliki banyak manfaat. Yang keempat ada konsumen, adalah yang memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Lalu yang kelima ada produsen, adalah yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Yang terakhir ada kebutuhan. Kebutuhan sendiri adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup. Input produksi dan berkah. Aktivitas produksi membutuhkan berbagai jenis sumber daya ekonomi yang lazim disebut input atau faktor produksi, yaitu semua bentuk faktor yang memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah proses produksi. Maka faktor-faktor produksi ini terdeskripsikan dalam faktor sumber daya alam, faktor finansial, faktor sumber daya manusia, dan faktor waktu. Contohnya, misalnya dalam ekonomi konvensional, harga atau biaya dari tanah adalah sewa disebut dengan rent. Biaya yang dihasilkan dari tenaga kerja disebut upah atau gaji. Dan biaya atau hasil dari investasi modal finansial adalah bunga interest, yang menurut ekonomi Islam sistem bunga adalah haram hukumnya, sehingga ekonomi Islam memberikan alternatif lain bahwa hasil dari investasi modal finansial adalah berupa bagi hasil kerugian dan keuntungan. Faktor produksi atau input ini secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, input manusia adalah semua bentuk manajerial, ide-ide, gagasan, pemikiran, tenaga, perasaan, dan hati yang bersumber dari diri manusia. Contohnya tenaga kerja atau buruh dan wirausahawan. Yang kedua ada input non-manusia, adalah sumber daya alam atau natural research, kapital, mesin dan alat-alat, gedung, dan input-input fisik lainnya. Klasifikasi input menjadi input manusia dan non-manusia didasarkan pada argumen-argumen sebagai berikut. Yang pertama, manusia adalah faktor produksi yang memiliki peran paling penting dalam keseluruhan faktor produksi. Manusia menjadi faktor paling utama, sedangkan non-manusia menjadi input pendukung. Yang kedua, manusia adalah makhluk hidup yang tentu saja memiliki berbagai karakteristik yang berbeda dengan faktor produksi lainnya. Manusia adalah ciptaan Allah yang diberikan kemuliaan. Allah sebagai khalifah di muka bumi. Harkat kemanusiaan sebagai karakter produksi. Kemuliaan harkat kemanusiaan harus mendapatkan perhatian besar dan utama dalam keseluruhan aktivitas produksi. Segala aktivitas yang bertentangan dengan pemuliaan harkat kemanusiaan dan dikatakan bertentangan dengan ajaran Islam. Karakter produksi seperti ini akan membawa implikasi penting dalam teori produksi. Salah satu contoh dalam memandang kedudukan manusia adalah tenaga kerja dan kapital. Keduanya dapat mengalami substitusi tergantung keadaan. Substitusi antara manusia atau tenaga kerja dengan kapital pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada substitusi yang bersifat alamiah, yang kedua ada substitusi yang dipaksakan. Sebagai contoh, substitusi ini kita asumsikan pada kehidupan zaman dahulu ketika manusia masih rendah ketenaga kerjaannya.
Semakin lama kualitas tenaga kerja yang akan meningkat, hal ini membuat manusia harus ditempatkan dalam produksi yang bernilai tinggi. Juga sementara itu, untuk produksi pekerjaan barang-barang remah akan digantikan oleh peralatan atau mesin. Seperti inilah substitusi yang bersifat alamiah tersebut, di mana substitusi tersebut terjadi ketika perubahan zaman dalam jangka waktu yang panjang dan pembentukan konsep produksi. Semangat produksi untuk menghasilkan maslahah maksimum perlu dituntun dengan nilai dan prinsip ekonomi Islam. Nilai dan prinsip pokok dalam produksi adalah amanah, profesionalisme. Yang pertama ada amanah. Untuk mewujudkan maslahah maksimum, amanah adalah salah satu nilai penting dalam Islam yang diturunkan dari nilai dasar khilafah yang harus terus dijunjung tinggi. Pengertian amanah dalam konteks ini adalah penggunaan sumber daya ekonomi untuk mencapai tujuan hidup manusia. Sumber daya yang ada di alam semesta ini oleh Allah diamanahkan kepada manusia. Lalu yang kedua ada profesionalisme. Dalam ajaran Islam, setiap muslim dituntut untuk menjadi pelaku produksi yang profesional, yaitu memiliki profesionalitas dan kompetensi di bidangnya. Segala sesuatu harus dikerjakan dengan baik karena setiap urusan harus diserahkan kepada ahlinya. Maka tidak lain dengan cara menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan secara intensif sehingga profesionalitas dapat dicapai bagi sumber manusia yang dibutuhkan. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.